Ya, shalom. Puji Tuhan. Lagi musim ini ya. Musim apa? Musim hujan. Ya, puji Tuhan ya. Kita boleh berkumpul bersama. Kita mau mendengarkan firman. Di mana bulan ini kita belajar mengenai apa itu takut ya, jangan takut. Ya. Kita harus tahu bahwa ketakutan itu kenapa kok bisa timbul ketakutan itu? Kenapa kok bisa orang itu kok bisa ngerti takut gitu loh? Sama halnya pada kejadian awal Adam dan Hawa kok bisa tiba-tiba itu dicatat itu manusia itu kok tahu akhirnya manusia itu telanjang gitu loh. Ya kan? Padahal sebelumnya mereka baik-baik saja dengan ketelanjangan yang ada. Ya kan? Tapi tiba-tiba ketika mereka habis berpesta buah ya. Bahaya loh, jangan pesta buah ya. Habis pesta buah ya itu akhirnya mereka jadi melek. Hati-hati dengan buah ini, jangan-jangan bisa membukakan. Jangan-jangan habis makan buah kita takut ini ya. Apalagi saya habis makan buah takut apa? Tambah batuk ini. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 3 itu dikatakan demikian. 2 Timotius 3 yang pertama itu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah kenapa orang menjadi takut, karena adanya kesukaran. Kesukaran inilah yang membuat ketakutan seseorang itu muncul, timbul, ada. Gak mungkin kan kebahagiaan itu menjadi ketakutan kita. Tuh, aku takut bahagia. Apa ketakutanmu? Aku takut lah terlalu bahagia gitu loh. Kan gak ada orang-orang kayak gitu. Pasti ditanya, apa ketakutanmu? Oh, aku gak tahu besok harus besok kerja apa. Apa takutmu? Oh, besok aku gak tahu besok itu ada duit apa enggak. Oh, besok aku takut ya besok bisa bayar hutang enggak. Oh, besok itu takutnya kayak gini. Loh, Cynthia Mona kan pasti takutnya itu ya. Gak ada tau, apa yang kamu takut? Nah, aku takut kalau duitku banyak. Gak ada di pikiran kalau duit banyak takut. Nah, kalau dapat duit banyak, pikirannya wes happy tak wes, gak ada takut itu. Maka ketakutan itu muncul, ketakutan itu timbul karena ada yang namanya kesukaran. Sehingga kita itu dibuatnya takut. Kesukaran itu bukan berasal daripada Tuhan. Kesukaran itu, kenapa lalu dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar? Karena hari-hari terakhir itu saya akan percaya bukan karena Tuhan yang mendatangkan kesukaran itu. Tetapi memang hari-hari terakhir itu akan datangnya masa sukar itu. Dan ketahui bahwa apa? Kesukaran itu bukan datang daripada Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk mencobai, Tuhan ada bukan untuk mendatangkan malapetaka. Kita tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Bagaimana rancangan-rancangan yang damai sejahtera itu bisa mendatangkan kesukaran? Yang namanya kesukaran pasti berasal daripada iblis. Dan juga daripada kita manusia yang seringnya adalah hidup di dalam daging. Karena ketakutan inilah, ketakutan
datang itu karena adanya kesukaran yang akan datang, dan kita itu akan merasa diri kita itu takut. Dan dikatakan di ayat-ayat berikutnya ya, ketika ketakutan itu datang, apa yang terjadi? Dikatakan di situ manusia itu akan mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Manusia itu akan menjadi hamba uang. Nah, ini kan bukan dari Tuhan. Masa uang dari Tuhan? Enggak. Ya kan? Mereka akan membual, menyombongkan diri, ya, dan lain sebagainya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan lain sebagainya. Ya. Maka hari-hari akhir ini orang akan menjadi selfish. Makanya kalau di handphone itu kan sekarang banyak merek foto selfie, ya. Itu untuk dirinya sendiri, untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk keperluannya sendiri. Untuk kebutuhanku aja belum cukup, apalagi untuk orang lain, kan gitu istilahnya. Oleh sebab itu kita akan hidup di dalam ketakutan dan akan terus hidup dalam kekurangan, ketidakcukupan. Kita akan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus ada. Sehingga apa? Hidup kita itu akan diselimuti, akan dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Ketakutan ini, ketakutan itu, ini, itu, yang belum tentu bakal terjadi. Yang belum tentu itu akan terjadi. Sedang karena apa? Hormon ketakutan kita sudah penuh, sehingga pikiran kita itu akan carut marut, akan apa? Pikiran kita akan mikir ngalor ngidul, memikirkan yang mikirnya, ya. Jadinya akhirnya pikiran kita gambiar, ya. Wis ruwet tambah ruwet. Jadi ya itu tadi, kita tidak bisa mengontrol hal itu. Oleh sebab itu, maka Mazmur Daud mengatakan apa? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, oleh sebab itu apa? Rasa takut itu menandakan bahwa diri kita itu apa? Yang pertama, rasa takut yang ada dalam diri kita itu, rasa takut itu menandakan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Entah itu rasa takut yang berlebihan atau rasa takut yang cuma sepintas lalu. Ketika rasa takut itu menyelimuti kehidupan kita, itu menandakan bahwa apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bersyukur bahwa kita punya tulisan, kita punya firman yang kuat bahwa di mana waktu itu Daud di dalam pengejaran Filistin di Gad, ya, bagaimana Daud terjepit, bagaimana Daud ditangkap, ya itu sudah, ya bagaimana Daud itu dalam segala ketakutannya. Kita puji Tuhan, kita masih bisa menemukan tulisan seperti ini yang diilhamkan Roh Kudus. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Coba kalau ini terjadi saat ini, gak banyak ini boleh terjadi adanya. Malah apa? Ketika aku takut, aku malah carut marut. Nah, ketika aku takut, aku semakin galau. Akhirnya timbul puisi-puisi gak karuan. Ketika aku takut, dompet gak ada isinya, melayang-layang kemana gak tahu. Loh, malah tambah ngelantur yang enggak. Halo, ya. Itu yang terjadi saat-saat sekarang ini. Banyak puisi-puisi yang malah yang enggak yang keluar ketika dalam ketakutan. Tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, kita mempunyai panutan
dari seorang raja yang takut, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya itu berkenan. Maka kan Daud dikatakan apa? Seorang yang hatinya yang berkenan di hadirat Tuhan. Sehingga Daud dapat mengatakan, waktu aku takut Tuhan, aku ini dalam penangkapan, aku saat ini bukan lagi mengalami nasib buruk lagi, ini sudah ketimpa hal yang enggak baik. Tapi aku tetap mau percaya kepadamu. Mari, ketika kita dalam ketakutan, kita mau terus percaya mengandalkan Tuhan. Dan kiranya ketika Daud mengatakan demikian, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia itu sedang menggugah jiwanya. Jiwanya itu sedang juga, pasti kita mengalami, tahulah, karena sama-sama, kita sama Daud 11-12 ya. Sama-sama manusia yang ada dagingnya. Tetapi dia dipenuhi dalam roh yang cukup kuat. Ya. Tetapi kalau kita, roh kita hanya mungkin hari Minggu aja. Roh kita Selasa Minggu gitu ya. Tapi kalau Daud kan Minggu ketemu Minggu gitu loh. Sehingga dia pun perlu menggugah jiwanya. Dalam artian apa? Menggugah jiwa, Daud menggugah jiwanya. Ketika aku takut, aku tetap percaya kepadamu. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Ya itu untuk menggugah jiwanya. Makanya kan dia ada ayat yang mengatakan, hai jiwaku. Dia tidak ingin melemahkan jiwanya, yang dia tahu bahwa jiwanya itu rentan lemah. Ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, kejadian tidak mengenakan bagi kita, jangan sampai kita menidurkan jiwa kita. Sampai akhirnya kita membiarkan jiwa kita itu tertidur lelap gitu. Sehingga apa? Itu akan mematikan roh batin kita. Ketika itu Daud menggugah jiwanya. Ini kata-kata yang bisa menggugah jiwa dan yang membangkitkan roh. Daud sebagai seorang manusia, dia juga pernah mengalami segala ketakutan. Tetapi Daud tidak mau hidup di dalam ketakutan itu. Daud tetap mendekat, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tidak malah menjauh dari Tuhan. Dan dia bahkan tidak meragukan Tuhan. Dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Dia mau terus dekat-dekat dengan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, lebih baik aku tinggal 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jika jika aku ini berkenan di hadapanmu, kiranya aku mau tinggal di hadiratmu 1 hari aja, daripada aku membuangkan hari-hari 1000 hariku di tempat yang lain. Daud ingin tinggal diam di dalam hadirat Tuhan itu selalu. Tetapi kalau kita ada masalah, Tuhan ini gak iso. Serasa ya itu tadi, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan di dalam segala ketakutan kita. Kenapa? Karena kita mendengar firman itu sudah kondisi kita takut, ya. Jadi ketika itu kita nggak bisa untuk berpikir jernih, kita nggak bisa berpikir baik. Kalau kita, oleh sebab itu nggak bisa semuanya instan, semuanya berproses. Marilah biarlah ketika kita itu takut, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Bukankah Dia Tuhan
yang mengatakan, aku ini Allahmu, aku yang akan meneguhkanmu, bahkan yang akan memberi, yang akan menolongmu, yang akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan yang kedua, rasa takut itu menandakan bahwa kita itu apa? Bahwa kita tidak akan menerima janji Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan bagi orang yang takut. Hidupnya dalam ketakutan itu tidak akan menerima janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu akan digenapi bagi orang yang percaya. Orang yang terus mengandalkan Tuhan. Bagaimana Abraham dan Sarah mendapatkan keturunan di masa tuanya, di masa yang tidak mungkin menurut kedokteran, menurut akal manusia itu nggak mungkin. Tetapi Abraham dan Sarah mendapatkan keturunannya. Walaupun sudah melalui satu cara, yaitu dengan cara instan, Sarah memberikan hambanya Hagar. Tetapi itu bukanlah yang menurut seturut kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak bisa, apa yang dikerjakan Tuhan itu nggak bisa apa yang ada dalam pemikiran kita. Bagaimana Yusuf juga dapat mendapatkan janji Tuhan di dalam kondisinya yang saat itu diolok-olok saudara-saudaranya, lalu dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menyadari bahwa segala sesuatu itu mendatangkan apa? Kemarin bacanya apa? Siapa? Tuhan tidak mereka-merekakan yang jahat, ya. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita baca di Roma 4 ayat yang 18. Roma 4 ayat 18 sampai 22 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ketakutan kita tidak akan menerima janji Tuhan. Jadi buat apa kita itu takut? Abraham aja ketika belum melihat tanah yang penuh dengan madu dan susunya pun, Abraham meninggalkan tanah orang tuanya, Ur Kasdim. Siapa yang mau menjadi pengembara? Sudah tua, masih mau menjadi pengembara. Istilahnya kalau sekarang sudah tua, udah berusia, makanya usia-usia 40-50 tahun ke atas ini ya, kalau mau ke luar negeri itu gak bisa. Kalau kerja di luar negeri itu susah. Nah,
Kalau yang sekarang kan ada visa WHV ya, work holiday visa. Nah, itu untuk usia yang 30. Bisa merantau ke luar negeri. Wah, ya kan? Kalau sudah tua, walau itu sudah tua mau merantau keluar itu gimana? Tenaganya, ya kan? Tenaganya itu sudah nggak seperti muda lagi, ya kan? Belum watuk-watukan gini. Nah, jadi Abraham yang sudah usia tua disuruh pergi, nggak tahu kemana lagi ini. Terus pokoknya jalan sih, wah gitu. Kalau kita pasti mikir, ya kan? Pasti mikir tak? Sapa wong iki sing ngomong iki? Iki suara tenanan apa suara bujukan? Ya. Nah itu. Abraham tapi percaya, tapi dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tidak takut. Dia meletakkan rasa takut itu. Mari kita juga harus meletakkan rasa takut itu. Gak ada, ya sebetulnya sudah nggak ada gunanya lah kita tuh menggunakan rasa takut itu. Karena rasa takut itu tidak akan menerima janji Tuhan. Malah ketika kita takut itu kita itu gak terima apa-apa kok. Jadi buat apa takut gitu loh. Bukan berarti ayo wanita gitu ya. Nah, wanita ya. Nah, gaspol. Ya kan. Ya enggak juga gitu ya, tapi kan kita selama kita di dalam koridor kebenaran, apapun yang kita kerjakan, ya memang kita sudah enggak takut, bukan kita menggunakan rasa takut, kita yakin, percaya Tuhan beserta, Tuhan tolong, pasti kita mampu. Kan ya enggak mungkin ya, kayak ada anak-anak gitu ya, besok ujian, wes gak usah belajar, kan sudah beberapa bulan ini kita sudah belajar di sekolah, di kelas, besok ujian akhir, wes gak usah belajar, ya kita berdoa aja pada Tuhan, Tuhan pasti membisikkan jawabannya, karena Tuhan adalah sumber. Tapi Tuhan bukan kunci jawaban. Kunci jawaban soal. Ya kan? Nah, apakah demikian? Ketika besok dia memang anak ini beriman. Ya, tapi imannya jangan ngaco. Ya. Bukankah Tuhan memberkati kita waktu tidur? Mari kita tidur aja teman-teman. Nanti kita akan tidur nyenyak, Tuhan akan memberkati kita. Nah, besok pagi ujian, berdoa. Lalu pilih A, B, C, D, E. Yang mana Tuhan? Ada suara A, oke A. B, C. Akhirnya nilainya nggak sesuai. Hanya berdasarkan suara, berdasarkan ya kan. Ya, kalau beriman, ya beriman yang benar. Jangan beriman juga yang ngaco gitu ya. Tidak akan menerima janji Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan lagi bimbang, takut bimbang ya. Karena ya itu, kalau kita berdoa ini Yakobus 1 ayat 6 itu. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus meminta dalam iman, ya, yang sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut
diombang-ambingkan, gak tahu kiri kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, pecah, ombaknya pecah. Nah, itu. Karena ya kemarin dikatakan apa? Bimbang itu racun ya. Bimbang itu racun. Racunnya orang percaya itu bimbang. Ragu, bimbang itu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, rasa takut itu menandakan bahwa kita itu tidak sempurna di dalam kasih. Tadi di pertama saya sudah katakan bahwa hari-hari akhir itu akan datang kesukaran. Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang mementingkan diri sendiri itu tidak ada dalam di kamus kasih, ya kan? Di 1 Yohanes 4 ayat 16, ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketahui bahwa ini ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutannya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Nah, jadi barang siapa yang hidup dalam takut, itu hati-hati, ada hukuman loh. Dan yang tadi yang pertama dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sama halnya ketika salib berbicara. Kristus Yesus menanggung salib. Kalau seandainya dia memang mengalami segala ketakutan yang luar biasa. Sampai ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengeluarkan peluh yang bagaikan darah itu ya. Air mata itu bagaikan darah, air mata darah itu. Itu betapa dalam tingkat yang rasa takut yang puncaknya yang besar. Tetapi dia berdoa, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Tetapi karena apa? Karena di dalam diri Tuhan Yesus ada kasih. Maka dia mengambil cawan yang seharusnya tidak terjadi. Yang kalaulah cawan ini boleh lalu daripadaku, ini lalu. Tetapi dia, Yesus melewati, dia menanggung, mengambil itu semua. Karena apa? Karena kasih. Karena kasih yang sempurna. Nggak mungkin bisa tidak ada kasih yang dapat ketika tidak ada kasih yang besar itu, dia tidak akan bisa mengambil cawan itu, cawan pengorbanan. Oleh sebab itu apa? Karena begitu besar kasihnya, sehingga Tuhan Yesus sanggup melewati itu semua. Hanya oleh karena kasih yang sempurna, Tuhan Yesus itu melewati segala penderitaan yang ada. Dia dapat melewati segala ketakutan yang ada. Itu karena kasih yang sempurna. Begitu juga dengan kita. Kita akan dapat melewati masa sukar itu tadi. Dengan mari kita mengenakan kasih Tuhan. Sebab Allah adalah kasih, biarlah kasih itu juga ada dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu bukan hal sekedar memberi ya, tetapi juga memberi pengerti, kita dapat memahami, kita juga bisa memahami seseorang seperti itu. Jadi gak harus kasih itu harus yang diidentikan dengan uang. Itu bukan kasih. Ya. Kalau kasih adalah uang, berarti kasih adalah uang, Tuhan adalah uang. Jadi Tuhannya adalah mamon. Ya kan? Karena identik kasih itu bukan adalah uang.
walaupun hidup itu perlu uang, tapi bukan itu yang ingin diterapkan dalam kasih. Ketika saya tadi menyiapkan 3 hal ini, gak tahunya ternyata 3 hal ini adalah pilar, 3 pilar kekristenan. Gak, maksudnya walaupun tadi menyiapkannya itu kan gak dalam waktu yang bersamaan. Tadi pagi apa tadi malam itu terpikirkan bahwa ternyata 3 hal ini adalah 3 pilar kekristenan. Apa? Iya. Ternyata itu iman, pengharapan, kasih. Jadi 3 pilar dalam kekristenan, iman, pengharapan, yaitu janji-janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini ya. Dan hampir semuanya adalah berisi semuanya janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu satu persatu sudah digenapi Tuhan. Dan memang hanya tinggal satu yang belum digenapi Tuhan, yaitu kedatangan yang kedua kalinya. Semuanya sudahlah digenapi Tuhan. Kita kepala bukan ekor, kita sudah kepala kok. Nah? Percaya, kita kepala bukan ekor, kita tiba naik bukan turun. Kita setiap jejak kita meninggalkan lemak. Ya. Itu semua sudah digenapi. Hanya tinggal satu yang kita nantikan. Kedatangan Dia yang kedua kalinya. Kesusahan yang ada saat ini yang kita alami, itu adalah kesusahan biasa. Ya. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Toh Tuhanlah yang akan memberikan kita jalan keluarnya. Bagi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan menerima mahkota. Apa yang kita rasakan, kesusahan penderitaan yang kita alami saat ini, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Berarti kalau nggak ada sebandingnya, berarti yang di sini ini lebih wah atau yang di sananya lebih wah? Di sononya yang lebih wah. Bukan di sininya yang lebih, menderitanya yang lebih wah gitu loh. Jadi kalau menderita jangan lebay-lebay. Ya, karena kita semuanya pasti mengalami proses Tuhan itu. Tuhan, ini janjinya Tuhan loh. Toh Tuhan loh yang akan memberikan kita kekuatan jalan keluar itu sendiri. Makanya kita jangan lagi menjauh dari Tuhan. Mari kita seperti Daud. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya. Sudah cukup. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masa wis setengah jam kita berdoa aja. Ya, kita berdoa aja ya, karena gak bisa nyanyi. Iya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami akan betapa besar iman, pengharapan,
dan kasih. Ketika Engkau datang, akan Engkau mendapati iman di bumi ini. Kiranya masih Engkau dapati iman di House of Kana ini, Bapa. Kau perhitungkan iman setiap pada kami di House of Kana ini, Bapa. Iman kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebab Engkau lah yang memberikan pertumbuhan itu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah lesu, Bapa. Kekuatan baru. Sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah Engkau kecewakan. Janji-Mu nyata atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu House of Kana di tempat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dan penuhilah hati kami dengan hati yang penuh dengan kasih, sehingga kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Kami boleh saling mendoakan satu sama lain. Kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Kami percaya di saat inilah Engkau menampi kami dan Engkau mendapati kami bagaikan emas yang murni yang telah Engkau proses. Terima kasih, Bapa. Kiranya firman-Mu siang ini boleh memberikan kami kekuatan pengharapan yang baru. Kami berbeda di dalam Engkau. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.